Yang harus dilakukan pertama kali ketika Bapak Ibu guru mendapatkan surat cinta ya dari Kemendikbud. Tahun ini akan dinilai dalam 3 kategori. Satu PCKUS, ada SJT. SJT, apa Ya. SJT? Terus terakhir ada studi kasus, ini yang beda. Beda nih. Oke, kalau dalam kriteria kelulusannya jelas pertama, Bapak Ibu wajib ngetek video itu jangan cuma pakai satu kamera. Oke, tips dan trik mengerjakan soal ya, soal studi kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PPG Official. Podcast Pendidikan Guru. Oke, Kak Harun. Sekarang kita udah di mana nih, Kak Harun? Sekarang kita ada di SDN Cengkareng Barat 03, Jakarta Barat, Jakarta Kanovandi. Barat. Berarti JB1. JB1. Itu artinya akan ada narasumber yang akan hadir di tayangan ini. Spesial kayaknya nih, karena Spesial. kita harus keluar kandang, Kanovandi. Kandang. Jauh-jauh ke Jakarta Barat harus ada yang spesial. Nah. Kanovandi. Oke. Oke, bisa di-spill, Kak Harun. Informasi sedikit. Pemateri ini masih muda, Kanovandi. Masih muda. energik. Energik. Dan yang spesialnya dia adalah Guru Pamong. Guru Pamong juga. Wah. Tambahannya Guru Pamong. Nah, Keren banget. ini Penasaran? pasti akan jadi penasaran Betul. pada teman-teman rekan-rekan guru sekalian. Kita sambut aja langsung kita aja ya. panggil aja langsung ya. Oke. 1, 2, 3. Agung Ari Prabowo. Sehat dari silakan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ini jauh banget ini. Sekolah saya. Sekolah kepala sekolah. Pemerintah, Pak. Udah ngelewatin 6 kantor polisi. Nah, 6 tikungan. Jauh-jauh dari mana tuh? dari mana? Jakarta Selatan kita, ya. Sekarang kita tandang ke Jakarta Barat. Jakarta Kari, Barat. Gimana kabarnya Kari? Alhamdulillah baik. Hari ini pakai korpri. Mendekati hari apa? Tumben banget. Alhamdulillah kan hari ini kita semua lagi memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, Oh, Pak. iya. Tanggal 1 Oktober tahun 2024. Jadi tadi pagi semua guru-guru alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan upacara. Lah, ya. Jadi semangat terus Pancasila. Semangat Pancasila. Jangan mau diganti ideologinya. Nah, Kalau itu. sama ideologi komunis jangan sampai. Wah, aduh. Oke. Saya ngeri kalau Oke, fokus nih, Karun. Sekarang Kanovandi. Ya. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber langsung dari SD Cengkareng Barat 03. Karun, spill dikit. Hari ini narasumber sebagai guru pamong dan PPG dalam jabatan tahun 2024. 24. Oke, jadi konten ini mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman guru di Indonesia, Iya. seluruh Indonesia tanpa Pastinya. terkecuali yang ingin banyak pertanyaan kayaknya kan Iya. banyak pertanyaan. Nanti bisa yang tulis di disampaikan. kolom komentar. Betul. Biar Kak Agung hari ini langsung bales. Langsung aja Kak Novandi pertanyaan Ya. pertamanya. Oke, Kari. Ya, Kak. Apa yang harus dipersiapkan nih bagi teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan setelah mendapatkan email atau notifikasi sebagai peserta? Yang harus dilakukan pertama kali ketika Bapak Ibu guru mendapatkan surat cinta ya Wah, surat dari Kemendikbud. Ya. Nah. Bahwasannya Bapak Ibu sudah terpilih menjadi peserta PPG baik itu di tahap 1, tahap 2 maupun di tahap 3 tahun 2024. Yang pertama Bapak Ibu langsung kepoin langsung tuh kontak person dari LPTK-nya langsung. Nah, Misalnya dapatnya di salah satu universitas, anggap kata Universitas Lontong Sayur, langsung hubungi si kontak personnya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa langsung cari tahu apa saja persyaratan yang harus dilakukan. Karena saya tidak bisa menyebutkan, misalnya harus nyiapin SKCK, karena ada beberapa LPTK yang tidak mewajibkan SKCK. oke. Nah, surat kesehatan ada juga yang wajib, tapi ada juga yang tidak. Yang jelas administrasi Oke. seperti
ijazah dan lain sebagainya, Ya. dan terhubungnya data ke Dapodik itu wajib dilihat dan di cross check lebih lanjut. Oh, oke. Gitu Pak Novandi dan Pak Harun. Nah, itu Aku teman-teman manggilnya ya. kakak ya, salah mohon Kakak, maaf. biar Masih lebih iya. dekat aja ya, Paling kakak. kita beda 2 hari doang. Oke, kalau di sekolah kita bapak-bapak nggak apa-apa. Iya, Tapi iya. kalau di sini kita kakak. Kakak, iya. Oke, sebelum kita lanjut Kak, ini buat informasi ke teman-teman Kari, soalnya banyak pertanyaan, aku kok harus ngurus ini, sedangkan kampus teman aku nggak ngurus surat ini, misalkan Iya. gitu. Jadi sudah dijawab sama Kari, setiap LPTK itu berbeda ya teman-teman. Iya. Jadi pastikan hubungi narah hubungnya ya. Iya, Ya. Hubungi kontak person LPTK-nya, ya. Ya. betul. Oke, mudah-mudahan pertanyaan yang tadi bisa menjawab. Pertama terjawab ya. Terjawab ya, Iya. Karen. Oke, selanjutnya Karen, Karen. nih, ada pertanyaan lagi nih. PPG yang terpanggil saat ini apa aja sih Kak Kari kategorinya? Oke, kriteria Betul, siap. kriteria. Berarti kriteria siap apa saja yang diperlukan untuk guru-guru yang terpanggil jadi PPG baik di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Iya. Sebenarnya kalau secara realnya itu yang tahu yang di sana. Oh, iya. Cuma kita bisa mencari tahu dan menerka-nerka nih kalau dilihat. Memprediksi Ya. Iya. Pertama, sebutannya ada sedikit perubahan. Ada yang menyebut bahwasannya PPG dalam jabatan berubah jadi PPG guru Tertentu. bener. Aduh, guru tertentu ini. Jadi memang ada beberapa guru kalau kita lihat di sekolah kita Ya. yang dia sudah memberikan masa baktinya bertahun-tahun, Oke. tapi kok belum dipanggil-panggil. Nah, itu ya. Saat ini di tahap 1, tahap 2 itu dipanggil lah mereka Oke. yang sudah terdata di Dapodik. Oke. Kemudian apabila misalnya tahun sebelumnya PPG di tahun 2022, 2023 atau yang lebih lampau, Ya. itu kan harus pakai sistem pretest. Nah, itu yang memberatkan ya. Memberatkan. Sekarang dibantahkan. Jadi pemerintah pada tahun ini membuka seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat surat cinta, surat pemberitahuan dari emailnya untuk menjadi peserta PPG, langsung aja, nggak usah pikir Bapak Ibu lagi ada kegiatan yang lain segala macam, Ya. lakuin. Langsung, Kapan ya. lagi ada kesempatan seperti ini. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya teman-teman Yang pertanyaan. kedua, ya. Yang ketiga nih, Karun ada nih. Mengapa PPG saat ini itu dengan tahun-tahun sebelumnya itu berbeda? Oke. Kalau sekarang sebutannya malah guru tertentu. Sebutan udah beda sekarang. Itu kenapa tuh, Karin? Sebenarnya ada perbedaan nggak sih Kak? Iya. Kalau kayak gitu dengan penyebutan dengan apa namanya? Guru tertentu. Betul. Oke. Kita bingung nih. Iya. Saya coba menjawab ya berdasarkan perspektif saya gitu. Kalau untuk namanya memang itu ada perbedaan ya. Jadi, tapi memang kategorinya tetap dua. Ada PPG yang dalam jabatan dikhususkan Ya. untuk guru-guru yang sudah mengabdi, yang sudah terdata di Dapodik. Oh, Nah, oke. dan guru-guru prajabatan calon mahasiswa yang ingin menjadi guru itu tetap ada, dan guru tertentu ini dikategorikan untuk guru-guru yang memang belum terpanggil, yang notabene-nya umurnya sudah sangat-sangat senior. Oke. Kalau dilihat lagi tuh perbedaannya Pak, memang ada banyak sekali perbedaan dari materinya, Ya. terus sistem kerjanya, bahkan LMS-nya, interface-nya itu Iya, 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 berbeda. iya. Oke. Jadi memang ada Perbedaan ya. Berbeda ya. Iya. Ini sedikit lebih mudah ya Pak Kari ya. Kalau dibilang lebih mudah, tergantung ya, tergantung. Cuma kalau tugasnya lebih sedikit yang ini. Oh. Tapi jangan sambil main-main gitu. Iya, Pak. iya. Iya, 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 iya. Tetap fokus ya. Apapun Tetap yang fokus. sedang dilakukan tetap fokus. Oke, Kari, ada pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana seharusnya seorang peserta saat ini yang terpanggil mengikuti PPG tahun ini? Karena Kari, kita tuh waktu terpanggil kita bingung apa yang harus kita lakukan. Iya. Yang harus dilakukan tentu pertama ya belajar, dibaca. Jadi perbedaan antara PPG yang sebelumnya, terakhir itu PPG sistem, belum masuk LMS di Iya, iya. PMM, Iya, iya. itu awal tahun 2024 terakhir ya. Itu masih menggunakan ada iklan tadi. Oke. Ada ini di sekolah. Nah. Iya, iya, iya. Lanjut, Oke, lanjut, Kari, lanjut. soalnya teman-teman ini kita syutingnya di jam pulang sekolah anak-anak. Iya. Tadi di belakang ada yang main tepuk ini Pak. Ini. Bener di belakang masih ada.
Oke, aku lanjut ya, Pak. Nah, jadi kalau yang terdahulu itu kita dibimbing oleh guru pamong dan dosen yang diberikan SK langsung dari LPTK-nya. Oh, Jadi ada tatap muka. Terus kita akan belajar mengerjakan lembar kerja untuk menganalisis suatu masalah yang ada di sekolah. Gitu. Oke. Dianalisis dari masalah tersebut, akhirnya dituangkan dalam bentuk perangkat pembelajaran. Nah, Terus ada peer teaching, terus ada PPL-nya dipantau, kemudian ada ujian kinerjanya, dan terakhir ada uji pengetahuan. nah itu. Cuma yang sekarang pemerintah nih seakan mendorong, ayo Bapak Ibu guru belajar. Belajar itu tidak harus pakai sistem andragogik, diajarin sama guru pamong, diajarin sama dosen, tapi kita juga bisa belajar dari file yang ada di PMS. Nah, itu. Jadi intinya sekarang tuh si guru harus benar-benar baca, jangan sampai nggak baca. Nah. Itu ada 3 modul, ada 3 jurnal, Bapak Ibu bisa baca dengan benar, jangan terpengaruh. Saya lihat itu di konten-konten yang lain, kunci jawaban, kemudian yang penting checklist hijau. Ya, itu tuh. Ah, Pakai cara ninja biasanya. cara ninja. Cara ninja. Nanti kalau cara itu dilakukan pasti berat pada saat ujian pengetahuan. Nah, jangan ya, Bapak Ibu guru ya. Tata cara itu yang benar. Iya, ikuti aja alurnya Bapak Ikuti Ibu. alurnya. Ya. Jadi secara keseluruhan sistem ini membuat atau menciptakan guru yang lebih profesional ya kan. Guru yang Dengan cara belajar secara mandiri. Secara mandiri. Jangan diambil jalan pintas ya. Ya. Jalur ninja. Ya. Apalagi nyontek jawabannya. ChatGPT. Oke, jangan ya teman-teman, karena pemerintah itu mengkrit pendidik sebagai Ya. untuk jadi lebih Profesional. Ya, utamanya itu ya. Itu. Jangan sampai begini, kita sebagai guru ngajarin anak muridnya jangan pernah nyontek. Kita gurunya nyontek. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh, jangan diikuti ya. Oke, mudah-mudahan buat Oke, pertanyaan selanjutnya tadi. Ya. Oke. Dari Kak Novandi pertanyaannya. Nah, untuk lulusan guru penggerak. Nah, ini banyak pertanyaan. Ada nggak sih keuntungan dalam PPG Daljab guru tertentu? Nah, sementara informasinya tidak ikut pembelajaran dan tidak ikut UKIN. Ya. Nah, gimana nih? Dapat Menurut privilege katanya. pendapat Kak Ari, informasi terakhir A1-nya gimana nih? Oke, kalau kebetulan saya juga salah satu guru penggerak ya, angkatan 7 Kota DKI Jakarta, Bapak Ibu. Dan pengajar praktek angkatan 11. Memang pada saat belum sistem PPG ini ada beberapa guru penggerak dispesialkan. Gitu. Dispesialkan, bukan spesial ya. Karena dianggap materi Ya. yang dipelajari di guru penggerak sudah linier dengan sama. PPG. Ya. Ya. Jadi pembelajaran tatap mukanya para guru penggerak ini tidak perlu melakukan. Jadi hanya dites uji pengetahuannya, Pak. Oke. Cuma ketika sistem ini memang saya lihat seharusnya ya tetap ada, tetapi realita di lapangan itu para guru penggerak tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti yang lainnya. Kenapa? Ya. Karena bahasanya, toh kamu kan suka belajar, ya lakukan aja belajarnya. Ya. Karena kalau nyari privilege ya, pemerintah mengedepankannya kamu itu orang-orang yang terpilih yang sudah dipastikan kualitas belajarnya, ketahan malangannya tinggi. Jadi lakukan yang terbaik pada proses PPG kali ini. Jadi nggak usah nyari privilege lagi, Bapak Ibu. Oh, udah punya sertifikat, jadi sertifikatnya ada 2. Ada guru penggerak, ada sertifikasi. Iya, sertifikat PPG Jawab ya, Daljab. mudah-mudahan Kak Novandi itu kayaknya udah keseluruhan sudah dijawab sama Kari. Jadi sebagai pendidik kita nggak ada salahnya ya Kari untuk belajar lagi, belajar lagi. Nggak ada ruginya ya. Ada ruginya. Toh materinya hampir sama. Hampir sama. Oke, Lanjut, Karun. Lanjut. Nah, dalam kriteria kelulusan dalam PPG tahun ini seperti apa sih Kari yang kira-kira pemerintah itu ingin menciptakan menurut sudut pandang Kari? Nah, apalagi Kak Ari kan merupakan guru pamong ya. Betul. Artinya kan
tahu dikit nih tentang kriteria kelulusan dalam PPG. Seperti apa Kak Ari? Oke, kalau dalam kriteria kelulusannya jelas pertama Bapak Ibu wajib ya pada saat UTBK itu membuat dan mengupload perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diminta itu perangkat pembelajaran yang utuh full. Jangan download gitu. Dibuat dengan benar-benar. Oh, ya. Jadi pada yang pertama kriteria pembuatan perangkat pembelajaran. Satu, tujuan pembelajarannya harus A, B, C, D. Nah, itu ada jelas. A-nya itu audience, behavior, condition, dan degree. Nah, kemudian menggunakan pendekatan atau model pembelajaran abad 21. Ya, boleh PBL, PJBL, Discovery, Scientific, dan yang lain sebagainya. Kemudian terdapat LKPD dalam perangkat pembelajarannya, terdapat bahan ajar, kemudian ada instrumen penilaian, dan yang jelas ada media pembelajaran. Jadi PPT-nya disertakan dalam bentuk file dokumen gitu ya, dalam satu bundel. Nah, itu kurang lebih 40 sampai 70 halaman, Bapak. Wah, Mantap. Oke, berarti spesial. Kano Fandi nggak boleh tuh dipisah-pisah. Saya mau bikin LKPD-nya nggak usah. Nggak bisa. Harus paket komplit ya. Paket komplit itu baru satu, Pak. Baru satu. Baru dari perangkat pembelajaran. Terus pada saat videonya satu ada keserasian pakaian. Oh, Ya, dinilai. itu ada keserasian pakaian itu yang dinilai. Jadi terus timbal balik, terus gurunya itu menyenangkan pembelajarannya, sering senyum, sering menyapa peserta didik, itu yang harus dilakukan. Oke. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu ketika mengetek video itu jangan cuma pakai satu kamera yang diem. Jadi minimal disiapkan 2 kamera. 2 kamera. Ya, kamera yang diem ada, satu yang mengamati tingkah laku peserta didik dan Bapak Ibu mengajarnya. Mobile gitu, Pak. Dan tentunya harus ada tipek. Apa tuh? Tipek. Apa tuh? Ya, bukan tipek begini, Pak. Iya, apa tuh? Bukan. Ya. Tipek itu singkatan. T, teknologi. Oke. Ya. P, pedagogi. C, konten. K, knowledge. Tipek. Oke, nggak ada nih di mana-mana. Nggak ada di sini doang. Tipeknya itu kalau di fotokopi ada. Warna putih dikocok dulu. Ya. Ya, terus itu masih banyak lagi ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari di PPG, di laman PPG itu ada semua kisi-kisi, terus kisi-kisi ujian pengetahuan, ujian kinerjanya itu semua ada dilampirkan di situ. Bahkan sampai berbundel-bundel panjang sekali Bapak Ibu. Bisa ditelaah. Ya, itu tadi baru dari UKIN, Pak. Oke. Baru kalau ngomong masih panjang, Pak. Ini nggak apa-apa ya. Lanjut aja. Biar teman-teman pada tahu juga. Ya. Terus Bapak Ibu juga harus bisa menyelesaikan nilai di atas KKM rata-rata dari ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan ini akan dinilai dalam 3 kategori. Satu PCK. Apa itu PCK? Pedagogi Content Knowledge. Oke. Nah, itu membahas teori pembelajaran, terus bagaimana Bapak Ibu mendesain model pembelajaran dan sebagainya gitu. Terus ada SJT. SJT. Apa itu Ya. SJT? Singkatan apa tuh, Pak Ari? SJT itu lebih ke kayak kalau kita di PNS itu kayak TKP. Oh, TKP. Iya, kepribadiannya seperti Kepribadian. apa gitu, Pak. Terus terakhir ada studi kasus ini yang beda. Nah, beda nih. Nah, itu di studi kasus itu banyak sekali Bapak Ibu yang ngerjain di tahap 1 banyak yang langsung remedial, Bapak Ibu. Waduh. Jadi hasilnya keluar langsung beberapa hari kemudian, 1 hari atau 2 hari langsung disuruh remed. Gitu. Karena Karena kenapa tuh? Dan minta Kano Fandi minta tips dan triknya dong biar Sekalian. sekalian. Oke, tips dan triks mengerjakan soal ya. Soal studi kasus itu satu Bapak Ibu pastikan menggunakan kata-kata yang sudah puebi. Ya, maksudnya kalau bahasa dulu tuh yang baik dan benar. Nah,
Kedua, minimal karakter dalam minimal. setiap soal itu 500 lah dibuatnya. 500 kata. Maksimal. Huruf ya. Maksimal. Ya, itu maksimal 500. Ya. Itu minimal di atas 300. Di atas 300. Jangan sampai kurang dari 300. 300 karena itu biasanya langsung auto remedial. Pak. Oh, Harus iya. diperhatikan ya, walaupun kecil mungkin tapi Iya. Berdampak besar. sekali. Iya. Oke, harus diperhatikan. Pada saat menceritakan soal jawaban itu jangan langsung straight to the point gitu. Oh, Nah, oke. jadi dijelasin dulu step Alurnya by ya? step Oh, alurnya. iya. Nanti pertanyaan studi kasusnya ada 4. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Nah, yang pertama itu apa yang pengalaman apa yang Bapak Ibu pernah hadapi. Nah, karena sifat soalnya itu masih sifatnya umum, seringkali kita mengangkat jawaban atau jawaban dari pertanyaan tersebut tuh keluar dari konteks pembelajaran. Bapak Ibu harus menjawab pertanyaan tersebut yang bisa dikaitkan dalam pembelajaran. Oke. Dan usahakan fokus pada materi-materi yang sudah Bapak Ibu pelajari di 3 jurnal tersebut. Oke. 3 topik tadi itu Apa misalnya. aja tuh? Nah, 1 ada pembelajaran. Ya. Kedua ada Diferensiasi. itu pembelajaran, ada Oke. diferensiasi, ada UBD, Oke. ada TARE dan lain sebagainya. Ya, yang kedua itu ada kompetensi sosial emosional. Sosial emosional. Ya. Nah, terus yang ketiga inklusi. Nah, Bapak Ibu bisa mengkaitkan masalahnya ke 3 materi tersebut. Oh, Gitu. oke. Nah, setelah apa? Terus ditanya bagaimana penyelesaiannya. Nah. Itu soal berikutnya. Terus efek apa yang didapatkan. Nah. Gitu. Dan seterusnya Bapak Ibu itu dijabarkan. Jadi dari satu soal ke soal yang lain itu saling Iya, berkaitan. iya. Jadi Tiga Bapak Ibu di kata ya? rumah latihan dulu lah. Iya. Iya, benar. Ya. Dan jangan pernah terpikirkan Bapak Ibu menggunakan cara-cara curang. Apa tuh? Apa tuh Kak? Cara curangnya? Ini karena guru-guru ataupun pendidik-pendidik di sekolah kita di Indonesia tuh cerdik-cerdik Pak. Oh, cerdik. Waduh, kayak kaji lah. Ya, banyak sekali yang mengakali itu. Jadi misalnya di komputernya itu, di laptopnya dipasang kabel penghubung HDMI. Oh, ya. Kabelnya panjang. Wah, Nah, nyampe di sekolah monitor kayaknya. ke teman yang lain yang terjawab A, B. Nah, temannya nyari di Google. Ada asistennya ya? Padahal di Google nggak ada. Sama aja. Ya, saya pernah menemui salah satu kasus ya. Saya kenal betul. Oh, ya. Ya, dia menggunakan cara tersebut. Dia percaya dengan temannya. Temannya itu dia nyari di Google nggak ketemu. Tapi temannya ngasih tahu jawaban A, B, gitu. C. Dia ikutin dah tuh. Diisi. Kok saya kayaknya dia kan udah baca soal. Kayaknya jawabannya bukan itu deh. Pas dia klik ternyata benar salah, Oh, Pak. salah. Ya, itu efeknya. Efeknya. Berarti lebih baik kita Jujur, mempersiapkan mempersiapkan, seperti- belajar, latihan, ikuti tryout. Betul. Ikuti tryout banyak sekali ya. Tryout bimbel. Nah, Bapak Ibu bisa nanti hubungi saya kalau mau. Nah, Sambil menyelam minum arjan sama Pak. Ya, jadi itu buat belajar ya Bapak Iya. Ibu. Nah, kita ntar diajarin bagaimana benar. mengerjakan soal dan tips triknya. ya. penting banget ya. Dan setiap soal itu pasti ada kata kuncinya. Itu sih Pak yang harus Strength dipersiapkan. point-nya. Nanti di akhir kita bahas lagi. Oke, Pak. Nah, kemudian Kak Ari, Ya. harapan kita ya, apalagi Kak Ari sebagai guru pamong terhadap lulusan PPG tahun ini, karena tahun ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Harapannya seperti apa nih? Apa sama atau mungkin ada harapan lebih lagi? Oke. Silakan. Oke, kalau untuk harapannya jelas ya untuk semua orang yang berkecimpung dalam PPG saat ini pasti minimal Bapak Ibu bisa memahami pembuatan perangkat pembelajaran yang baik dan benar. Membuat perangkat pembelajarannya berdasarkan masalah. Nah, Terus memahami langkah-langkah model pembelajaran yang terbaru menggunakan pendekatan diferensiasi, karena saat ini hingga detik ini kita masih menggunakan kurikulum merdeka, dan salah satu ciri dari pembelajaran kurikulum merdeka adalah menggunakan pendekatan diferensiasi. Nah, itu jelas termaktub ada. Nah, harapannya
semua bisa membuat perangkat pembelajaran tersebut dengan baik dan Bapak Ibu belajar dengan sepenuh hati. Nah, itu. Ya, Iya. jangan ngejar cuankinya. Apa cuanki itu? Cuankinya. Pakai bahasa ya. Ya, gaji ya itu. Saldo Tapi rekeningnya. Saldo rekening. tapi inti daripada pembelajaran itu yang kita kejar. Lah iya itu. Nah, nanti kalau ilmunya sudah dapat pasti Otomatis. otomatis duitnya gitu. itu ditransfer ke rekening Bapak. Nah. Ibu. Alhamdulillah. Karena Kari ya, Hmm. pembelajaran berdiferensiasi setiap peserta didik itu kan kita unik ya. Iya. Kita harus bisa mengakomodir Hmm. kebutuhan peserta didik. Nah. Selain dari tadi kita bahas cuan-cuan, ingat yang paling penting dalam guru Pak Novandi Ya. apa? Pahala. Pahala. yang tidak bisa diuangkan, Nah. ternilai harganya. Nah. Kalau anak kita sukses, kita punya kepuasan tersendiri ya enggak? Iya, Benar betul, nggak? betul banget. Benar nggak? Betul, Benar betul. kan? Dan bisa jadi nanti ketika di akhirat nanti anak murid tersebutlah yang membawa kita ke surga. Amin. Ya Ya Allah. Ya Allah. Karena kita nggak ngajarin 1, 2, 3 anak kan? Iya. Betul. Puluhan ya, ratusan bertahun-tahun. Iya. Amin. Oke, selanjutnya Kak Novandi, Ya, ada lagi? tadi Kak Ari sempat menyebutkan belajar sama Kak Ari. Boleh nggak sih kalau untuk belajar PCK SJT sama Kak Ari? Oke. Silakan, mungkin bisa dipromosikan kepada Ah. teman-teman yang mau belajar. Oke, sepil sedikit Kak Novandi. Iya. Ini penting banget Kak Penting Novandi, banget karena teman-teman pasti Betul. juga pada bingung kalau mau belajar seperti apa gitu. Mulainya dari mana Mulai dulu, dari Kak Ari? mana? Kak Ari Oke. bisa menjelaskan. Mungkin Kak Ari bisa promosikan juga. Silakan. Oke, Bapak Ibu, kebetulan saya bersama dengan guru pamong di beberapa LPTK lain dan para penguji UKPPPG itu bersepakat bahwasannya kita melihat ada celah dari sistem PPG ini. Banyak Bapak Ibu guru yang merasa kesulitan untuk belajar dan mencari tahu soal-soalnya, ya, soal-soal yang biasa keluar. Kita Ya. tidak menjamin soal yang kita ajarkan itu pasti keluar. Cuma Bapak Ibu bisa terbiasa. Akhirnya kita sepakat membentuk suatu bimbel belajar bersama. Bapak Ibu bisa menghubungi saya Agung Ari Prabowo Nanti di kolom deskripsi ada kolom nomornya. deskripsi nomor teleponnya atau di sini Pak atau Iya. deskripsi Ini aja ya. Deskripsi. Iya, ntar. Pokoknya ada ntar nomornya. Ya. Ada, oke ntar. Dan pastinya pembelajarannya menyenangkan, tips dan triknya pasti kepake, serta soal-soalnya sudah kredibel dari tahun-tahun sebelumnya sudah sering keluar, Bapak Ibu. Dan Oke. penguji-penguji langsung yang akan memberikan pembelajarannya. Oh, jadi kredibel ya. Ya. Materinya juga kredibel. Insya Allah, insya Allah. Nah, buat teman-teman, gak usah ribet, gak usah bingung mau mulai belajar dari mana. Langsung hubungi Kak Ari. Ada di kolom Ada di deskripsi. bawah ini. Oke, siap. Nanti. Mudah-mudahan kita sukses Pokoknya bareng. ditunggu sama Kak Ari kalau ada yang mau betul, belajar. ditunggu. Tenang aja. Masih muda, aman, tenang, tenang. Banyak pertanyaan, tanyain. Oke. Oke, Karun. Oke, ini untuk pertanyaan tentang PPG Daljab sudah. Nanti kalaupun ada yang mau bertanya kembali, bisa Bapak Ibu guru tanya di kolom komentar. Chat aja langsung. Kak Ari, saya mau nanya tentang ini, silakan. Nanti kalau Kak Ari melihat ada pertanyaan, pasti langsung dijawab langsung sama Kak Ari. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak Ari. Menurut Kak Ari nih, gimana pandangan Kak Ari soal pernyataan Prof. Nunu Ya. tentang nasib P3K yang katanya bisa jadi PNS, Kak Ari? Iya. Oh, Lagi hot juga tuh sekarang. Betul, betul. terkait pernyataan dari Prof. Nuk ya, Iya. yang bahwasannya pertama kalau tidak salah dia menyebutkan PPG sebagai gerbang awal Iya. seseorang bisa menjadi P3K gitu. Oke. Dan lambat laun ke depannya sistem P3K akan menjadi gerbang awal Oke. untuk menjadi PNS gitu. Oh. Jadi kayak ada jenjang karir Iya, kalau iya. nggak salah yang itu ya. Oh, iya, iya, Oke. iya, iya. Oke. Itu ada poin positif dan ada poin negatifnya. Kalau menurut pandangan pribadi saya. Apa tuh poin positifnya ya? Positifnya dulu pertama ada kejelasan. Ah, iya. Benar. Kejelasan si P3K ini mau dibawa kemana gitu. Berarti ada harapan kita P3K itu bisa jadi PNS Nah. ya, untuk kedepannya Ya, gitu. Nggak stagnan di sana saja. Berarti sistem golongan yang ada di P3K itu nanti akan berubah. Gitu. Oke. Mengikuti PNS. Mengikuti sekarang kalau karena mengikuti tes lagi. dulu kan.
Bu Nunung bilang nanti Ah. jadi sistemnya P3K bukan diangkat begitu saja jadi PNS, tapi tes dulu, Tes lagi. baru jadi PNS gitu. Itu kelebihannya. Nggak ada was-was. Kalau dulu kan banyak informasi, kalau udah jadi P3K Ya. nggak boleh daftar PNS. Ya, gitu. betul. Kalau sekarang masih ada nih peluangnya. Oke. Ya. Oke. Sudah jelas ya untuk teman-teman, mungkin pernyataan dari Prof. Nunung seperti itu. Mungkin itu baru Kelebihan. Ya. Baru kelebihan. Oh, kekurangannya masih ada karena tadi belum selesai. Iya. berarti. Nah, kekurangannya sekarang. Kekurangannya jawabannya. Kalau- Kari ya. Sudut pandang saya, kalau kekurangannya jelas sangat banyak sekali ya. Apa tuh? Ini jangan-jangan ada yang banyak kontra. Iya. Kalau Pak, kita sharing soalnya kita sharing. Satu yang saya lihat berarti dengan adanya sistem itu kita nggak tahu nih arah kebijakan pemerintah nanti bagaimana. Kita Ya. sudah tahu bahwasannya dalam undang-undang ASN di PNS itu maksimal pendaftaran di umur 35. Ya. Nah, sedangkan kita tahu guru-guru P3K itu kebanyakan mayoritas di atas umur 35. Iya. Apakah benar. nanti undang-undangnya Berubah akan lagi? diperbaiki atau dirubah di amandemen? Kita tidak tahu. Ataukah sistemnya akan didobrak seperti sebelumnya? Nah, kita tunggu aja berarti ya. Kita tunggu ya. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme yang akan dilakukan oleh si Dirjen GTK tersebut. Oke. Nah, kemudian selain itu akan timbul nih gap. Ini aja gap P3K dengan PNS itu dengan bajunya yang Iya. berbeda. Iya, iya. Karena Itu beda Kari, karena beda bajunya. bener ya. Yang satu putih, satu biru di Jakarta. Yang satu putih, satu coklat di daerah-daerah. Iya, Kan gitu. benar. Itu ngerasa kayak lo kok guru aja, bahkan anak murid pasti bakalan banyak bertanya, kok itu gurunya bajunya beda-beda, ada apa kan Nah, gitu. iya. Itu kesenjangannya berbeda. Dan di dalam internalnya akan ada rasa kasta yang timbul. Iya, pasti. Ya, ada strata sosial di dalam dunia pendidikan. Apalagi di satuan pendidikannya aja deh. Gitu, kayak ada guru honor, guru P3K, guru PNS. Nah, ini PNS paling besar. Iya, betul. Gap itu makin tinggi. Apalagi kalau kita cermati lebih lanjut dalam undang-undang ASN kan harus ya si P3K dengan PNS setara, Iya. sama-sama ASN kan gitu. Iya. Cuma di sini dengan pernyataan tersebut berarti P3K bisa saja itu adalah jenjang awal dari PNS. Oke. Ya, gitu. Terus banyak sekali ya mekanismenya, nanti bakalan ada ujian lagi dan segala macam. Itu kekurangannya ya. Iya. Kalau menurut saya Oke. itu sih Pak. Sebelum itu berarti buat teman-teman seluruh ASN P3K Nah, ini. dari sekarang kita mulai belajar. Nah, belajar lagi. Lah iya, Iya. belajar ya. Bisa jadi soal-soalnya sama kayak Sama. SKD, SKB. Berarti ya Nah. kita harus belajar lagi TWK, Nah. TIU, TKP ya. Mas. Amin, ya Rabbal. Kalau kata seorang sosok yang saya kagumi namanya Tan Malaka, itu dia bilangnya terbentur, dan terbentuk. Jadi kita sebagai guru ya harusnya ngerasain dulu nih kejedot 3 kali, capek Ya. belajar, baru mudah-mudahan terbentuk. Amin. Gitu ya. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan penutup Kari. Ah? Jika ada satu pesan yang bisa disampaikan, kira-kira pesan apa yang akan Kari sampaikan kepada guru-guru di seluruh Indonesia? Oke, kalau pesannya yang pertama, saya yakin yang nonton ini kebanyakan guru yang sudah terjun langsung menjadi pengajar dan pendidik gitu. Dan ada juga para mahasiswa yang ingin menjadi guru. Untuk mahasiswa yang ingin menjadi guru, saya yakin banyak yang kecemplung disuruh sama orang tuanya. Wah. Banyak. Nah, saya sarankan lakukan dengan sebaik mungkin apa jalan yang sudah kalian lakukan. Iya. Dan pasti ada benefitnya. Dan ternyata ketika kita mengajarkan dengan sepenuh hati, hal-hal positif itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Amin. Lalu amanat dari kurikulum Merdeka ini bukannya kita bebas ngapain aja. Apa tuh? Cuma tapi kita harus
memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran versi mereka, Nah, versi daerahnya yang terbaik. ya. Nah, agar minimal mereka punya bekal untuk mereka hidup ke depannya. Karena kita sadar, kalau kita cuma belajar ngerjain soal, yang itu-itu aja, belum tentu terpakai untuk generasi Iya. anak cucu kita. Betul. Nah, kayak sekarang aja ya Mas ya. Dulu kita pakai handphone zamannya Sony Ericsson itu cuma bisa muat 1-2 lagu. Iya. Sekarang dari handphone kita bisa video call, Iya. kita bisa bikin konten dan lain sebagainya. Karena apa itu? Karena Perkembangan zaman. Nah, latihlah kalau kata pesan Ki Hajar Dewantara, ajarkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Tambahan lagi nih, Ki Hajar Dewantara juga pernah bilang, Apa tuh? kalau kita mau nanam pohon jagung, Ya. kita harus treat sebagai tanaman jagung, Betul. jangan dikasih pupuk untuk tanaman yang lain. Betul. Nah, Iya. sama artinya hal yang lain juga, jangan menilai ikan cara dia memanjat. Iya. Kalau menilai ikan dengan cara dia memanjat, maka ikan itu akan terlihat bodoh selama umur hidupnya. Betul. Oke, setiap anak tetap unik, punya kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Wah, sip banget. Setuju, Kari? Setuju banget. Setuju banget. Jadi udah nggak ada lagi guru-guru yang mewajibkan anaknya harus bisa belajar dapat nilai matematika 100. Nah. Kalau dia jagonya olahraga, ya udah tekunin. Oke, benar. Jangan dikata-katain. Oke. Kari, bisikan sedikit Apa ranking gimana, setuju nggak ranking di kelas? Hilangkan itu. Ulangin. Kak Novandi, guru zaman now nggak kenal ranking. Nggak boleh itu. Jamila doang dulu. Jangan gitu. Jadinya kan kita minder ya Mas. Iya, minder. Iya, ada ranking 1 lewat ranking 1. Oke, Kak, sebentar sebelum ditutup, kira-kira Kak Novandi, kita sudah sampai di penghujung acara. Iya. Kira-kira apa nih Kak Novandi Nah, yang bisa kita dapat simpulkan? ya semoga apa yang Kak Ari sampaikan kepada teman-teman sekalian yang menonton tayangan ini dapat bermanfaat. Amin. Ya, pastinya. Dan nantikan episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang lain. Pastinya lebih berkualitas ya Kak Harun ya. Oke, Mantap. ini udah mantep, ini udah keren. Nanti kita cari lagi yang lebih keren, lebih mantep. Ditunggu. Tapi tetap ini keren juga. Keren juga. Pastinya untuk Kak Harun terima kasih. Sama-sama. Sehat ya. Oke. Sehat. Oke, Oke. sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Seluruh guru di Indonesia. Indonesia. Mudah-mudahan tercerahkan yang apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kepala teman-teman semua. Oke, Wabillahi terima taufiq kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Ari Prabowo. Saya mengajar di SDN Cengkareng Barat 03 pagi, tepatnya di Bilangan DKI Jakarta ya teman-teman. Terima kasih sudah diundang di podcast PPG Official. Semoga apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan guru-guru di seluruh Indonesia dapat bermanfaat, khususnya bagi para pejuang PPG di tahap 2 dan tahap 3. Semoga cepat cair itu semua yang kita harapkan. Kemudian saya ingin menyampaikan teman-teman untuk seluruh guru, teruslah belajar dan bergerak untuk transformasi pendidikan mewujudkan generasi emas tahun 2045. Jangan lupa terus saksikan channel PPG Official karena pastinya dapat menginspirasi bagi rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.